Oke, di sisi kanan dan kiri saya ada beberapa transaksi yang akan dibuat dalam jurnal khusus. Oke, selamat menyaksikan. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa dari jurnal khusus itu. Yang pertama, di sini ada jurnal penjualan, yang dimana jurnal penjualan itu sifatnya kita membeli barang secara kredit. Yang kedua, jurnal pembelian, yang dimana kita membeli barang dagangan itu secara kredit juga. Oke, yang ketiga, jurnal penerimaan kas, yang dimana kita mendapatkan uang dari hasil penjualan barang dagang kita secara tunai. Oke, yang keempat, jurnal pengeluaran kas, yang dimana kita membeli barang dagangan itu secara debit. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang transaksi yang mana saja yang termasuk ke dalam jurnal penjualan, yang dimana jurnal penjualan itu kita menjual barang dagangan secara kredit. Oke, sebelum itu saya menyebutkan di sini kan ada tanggal-tanggal yang ganda, ada yang triple, ada yang 4. Nah, misalnya kalau ganda, misalnya angka 8, saya sebut 8A, 8B. Kalau misalnya triple, saya sebut 8A, 8B, 8C. Kalau misalnya ada 4, saya sebut 8A, 8B, 8C, 8D, dan seterusnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana sih bentuk kolom atau table jurnal penjualan itu. Oke, di sini ada kolom tanggal, mohon maaf sebelumnya saya menggunakan bahasa Inggris di sini karena di universitas saya diharuskan menggunakan bahasa Inggris. Oke, next. Di kolom kedua ada account debit, dan ketiga di sini ada account receivable dan sales, dan keempat ada akun CMS itu cost merchandise sold, dan MI itu merchandise inventory. Oke, next kita lanjut ke transaksinya. Oke, di sini kita ada tanggal 2, yaitu dibeli barang dagang 16.500, HPP 9.900 kepada Cici. Oke, kita masukkan di tanggal 2. Oke, di kolom account debited kita masukkan Cici. Di kolom ketiga kita masukkan 16.500, dan kolom ketiga kita masukkan 9.900 HPP. Oke, selanjutnya di tanggal 4B. 4B itu dijual kepada Ardi barang dagang 22.750, HPP 13.650, FOB shipping point ongkos angkut 250. Oke, kita masukkan di tanggal 4 account debitnya Ardi, dan kolom ketiga account receivable dan sales-nya itu 22.750, dan kolom keempatnya itu 13.650. Oke, selanjutnya tanggal 5B. 5B itu dijual kepada Indra barang dagang 18.750, HPP 11.250. Oke, kita masukkan di tanggal 5 Indra, di kolom ketiga itu 18.750, dan kolom ketiga 11.250. Oke, kita next ke tanggal selanjutnya. Di tanggal 9A. 9A dijual kepada Ibnu barang dagang 47.500, HPP 28.500. Oke, kita masukkan di tanggal 9 Ibnu, di kolom ketiga 47.500, dan kolom keempatnya itu 28.500. Oke, selanjutnya di tanggal 13A. 13A itu transaksinya dijual kepada
kepada Rusli barang dagang 55.000, HPP 33.000. Oke, kita masukkan. Di tanggal 13 Rusli 55.000, itunya 33.000. Oke. Selanjutnya di tanggal 15B. 15B itu dijual kepada Abdul barang dagang sebesar 37.500, HPP 22.500. Oke, kita masukkan tanggal 15 Abdul 37.500 dan kolom keempatnya 22.500. Oke, selanjutnya di tanggal 20 itu transaksinya dijual kepada Indra barang dagang 33.500, HPP 20.100. Oke, kita masukkan tanggal 20 Indra 33.500 di kolom ketiga dan kolom keempatnya itu 20.100. Oke, selanjutnya tanggal 24 itu dijual kepada Ibnu barang dagang 28.500, HPP 17.100. Oke, kita masukkan di tanggal 24 itu Ibnu 28.500 di kolom ketiga, di kolom keempat 17.100. Oke, di tanggal 26 B dibeli kepada Rusli barang dagang 42.500, HPP 25.500. Oke, kita masukkan tanggal 26 Rusli di kolom kedua 42.500 dan kolom keempatnya itu 25.500. Oke, selanjutnya di tanggal 27 dijual kepada Rusli barang dagang 38.500, HPP 23.100. Oke, kita masukkan di tanggal 27 Rusli di kolom ketiganya itu yaitu 38.500, di kolom keempatnya itu 23.100. Oke, selanjutnya di tanggal 28 itu transaksinya dijual kepada Indra barang dagang 46.500, HPP 27.900. Oke, kita masukkan di tanggal 28 Indra 46.500 di kolom ketiga, di kolom keempatnya itu 27.900. Oke, selanjutnya di tanggal 31A itu transaksinya dijual barang dagang kepada Ibnu 52.500, HPP 31.500. Oke, kita masukkan tanggal 31 akun debitnya Ibnu, kita masukkan ke kolom 3-nya itu 52.500, di kolom keempatnya itu 31.500. Oke, selesai sudah. Kita jumlah di kolom ketiganya itu kita dapatkan hasil 440.000 dan di kolom keempatnya itu 264.000. Oke, kita next selanjutnya ke kolom jurnal pembelian. Oke, kita masuk ke jurnal pembelian. Sebelum itu saya akan menjelaskan ada apa saja di kolom jurnal pembelian ini. Di sini ada kolom date, ada kolom nama perusahaan atau nama orangnya. Di sini ada kolom lagi. Pertama ada kolom debit dan kolom kredit. Di kolom debit sendiri terdapat merchandise inventory, store supplies, office supplies, dan subsidiary account. Dan di kolom kredit itu ada account payable dan MP. Oke, next kita lanjut ke transaksinya. Kita mulai berarti di sini di tanggal 1 dibeli dari Akiong peralatan toko 125.000 dan peralatan kantor 35.000, dikeluarkan Wesel hipotek 100.000. Oke, di tanggal 1 Akiong kita masukkan di kolom subsidiary account store equipment sebesar 125.000
dan di kolom kreditnya itu MP-nya 100.000 dan di kolom AP-nya 25.000. Oke, selanjutnya di kolom subsidiary account juga kita masukkan office equipment sebesar 35.000 dan kita masukkan di kolom kreditnya sebesar 35.000. Oke, next kita ke tanggal 3. 3 itu dibeli barang dagang dari Alliong sebesar 28.500, syaratnya 2/10 N/30. Oke, kita masukkan di tanggal 3 Alliong di merchandise inventory sebesar 28.500 dan di kolom kreditnya 28.500. Oke, next di tanggal 4A. 4A itu dibeli dari Akong perlengkapan toko 12.500 dan perlengkapan kantor sebesar 7.500. Oke, kita masukkan tanggal 4 Akong di store supplies sebesar 12.500, di office supplies 7.500, di kolom kreditnya itu sebesar 20.000. Oke, kita lanjut ke tanggal 6. Transaksinya dibeli dari Alliong barang dagang sebesar 22.500 dengan syarat 2/10 N/30. Oke, di tanggal 6 kita masukkan Alliong, kita masukkan di merchandise inventory sebesar 22.500. Di kolom kreditnya juga kita masukkan 22.500. Oke, next di tanggal 8. Di tanggal 8 sendiri yaitu di tanggal 8A dibeli dari Alliong barang dagang sebesar 20.100 dengan syarat 2/10 N/30. Oke, kita masukkan saja tanggal 8 Alliong di merchandise inventory 20.100 dan di kolom kreditnya juga 20.100. Oke, selanjutnya di tanggal 9C. 9C itu transaksinya yaitu dibeli dari Alliong barang dagang sebesar 17.100 dengan syarat 2/10 N/30. Oke, kita masukkan tanggal 9 Alliong 17.100 di merchandise inventory dan di kolom kreditnya 17.100. Oke, di tanggal selanjutnya yaitu di tanggal 11 itu dibeli dari Akyong peralatan toko sebesar 45.000 dan peralatan kantor sebesar 15.000. Oke, kita masukkan di tanggal 11 kita masukkan Akyong di store equipment sebesar 45.000 dan di kolom kredit 45.000. Selanjutnya juga sama office equipment sebesar 15.000. Selanjutnya di kolom kredit 15.000 juga. Oke, di tanggal 13B. 13B itu transaksinya dibeli dari Alex barang dagang sebesar 23.000, FOB shipping point, ongkos angkut 100, tidak ada mengeluarkan cash. Oke, kita masukkan saja tanggal 13 Alex merchandise inventory 23.100 dan di kolom kreditnya 23.100. Oke, di tanggal 16A kita masukkan dibeli dari Ali barang dagang sebesar 27.900. Oke, kita masukkan tanggal 16 Ali 27.900 di merchandise inventory dan di kolom kreditnya juga 27.900. Oke, next di tanggal 18 dibeli dari Akong perlengkapan toko 11.500 dan perlengkapan kantor 2.500. Oke, kita masukkan saja tanggal 18 Akong di store supplies 11.500, di office supplies 2.500 dan di kolom kreditnya 14.000. Oke, selanjutnya di tanggal 21A
21A dibeli barang dagang dari Ali yang sebesar 20.100. Oke, kita masukkan saja. Tanggal 21 Ali yang di merchandise inventory 20.100, di kreditnya 20.100. Oke, selanjutnya di tanggal 26C. 26C itu dibeli dari Ali barang dagang 17.000, FOB shipping point, ongkos angkut 100 didahulukan oleh Ali. Oke, kita masukkan 26 Ali merchandise inventory 17.100, kreditnya juga 17.100. Oke, di tanggal 30B. 30B dibeli barang dagang kredit dari Ali 25.500 termasuk ongkos angkut 100 FOB shipping point. Oke, kita masukkan saja 30 Ali 25.600 dan di kreditnya juga 25.600. Oke, selanjutnya kita masukkan tanggal 30D. 30D dibeli dari Ali barang dagang 25.400, ongkos angkut 100 FOB shipping point dibayarkan oleh Ali. Kita masukkan saja tanggal 30 Ali 25.500 di merchandise inventory dan jadi kreditnya juga 25.500. Oke, kita dapatkan hasil akhirnya merchandise inventory sebesar 227.500, store supplies 24.000, office supplies 10.000, subsidiary account sebesar 220.000 dan di kreditnya sebesar di MP 100.000, di AP-nya itu 381.500. Oke, kita next ke jurnal penerimaan kas. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke jurnal penerimaan kas. Sebelum itu saya akan menjelaskan ada apa saja di dalam kolom jurnal penerimaan kas. Oke, di sini ada kolom tanggal, date atau account. Selanjutnya ada account kredit. Di kolom debit terdapat pula ada cash, ada cost merchandise sold, ada sales discount. Di kolom kredit ada account receivable, ada kolom sales, ada kolom merchandise inventory. Oke, kita masuk saja ke transaksinya. Di tanggal 5A diterima penagihan dari Wirya setelah dipotong diskon 2% sebesar 12.250. Oke, kita masukkan di tanggal 5 Wirya cash sebesar 12.250, sales diskon sebesar 250, account receivable sebesar 12.500. Oke, selanjutnya di tanggal 7 itu dijual tunai barang dagang sebesar 27.500, HPP 16.500. Oke, kita masukkan di tanggal 7 cash sales cash sebesar 27.500, cost merchandise sold sebesar 16.500 dan sales sebesar 27.500 dan merchandise inventory sebesar 16.500. Oke, selanjutnya di tanggal 8B itu diterima penagihan dari Ibnu sebesar 35.000. Oke, kita masukkan di tanggal 8 Ibnu cash sebesar 35.000, di kolom account receivable sebesar 35.000. Oke, selanjutnya di tanggal 12B itu dijual tunai barang dagang sebesar 47.500, HPP 28.500. Oke, kita masukkan tanggal 12 cash sales sebesar 47.500, cost merchandise sold sebesar 28.500, sales sebesar 47.500, merchandise inventory 28.500. Oke, selanjutnya di tanggal 14B itu dibayar utang kepada Akong sebesar 20.000. Oke, maaf keliru, di tanggal 14A ya. 14A itu dijual tunai barang dagang sebesar 33.500, HPP 20.100. Oke, kita masukkan di tanggal 14 cash sales sebesar
33.500, cost merchandise sold 20.100, sales 33.500, merchandise inventory 20.100. Oke, selanjutnya karena di tanggal 12B, 14A, 16C, 17A, 19B itu sama, kita lanjutkan saja ke 19C. 19C ditagih dari para pelanggan atas utangnya sebesar 125.500 dan diberikan potongan sebesar 2%. Oke, kita masukkan di tanggal 19 customers sebesar di cash 122.990, di sales diskon 2.510, di account receivable sebesar 125.500. Oke, selanjutnya di tanggal 21 pun itu transaksinya 21B, dijual tunai barang dagang 35.000, HPP 21.000. Oke, sama saja kita masukkan tanggal 21 cash sebesar 35.000, cost merchandise sold 21.000, sales 35.000, dan merchandise inventory 21.000. Oke, sama pun juga di tanggal 25 kita lewat saja. Kita tanggal 29 itu ditagih kepada para langganan sebesar 145.000 dan diberikan diskon sebesar 2%. Oke, kita masukkan saja 29 customers, cash sebesar 142.100, sales diskon sebesar 2.900, account receivable sebesar 145.000. Oke, selanjutnya di tanggal 30C. 30C itu dikembalikan barang dagang rusak atas pembelian tanggal 15 Desember 2005 sebesar 600. Oke, kita masukkan tanggal 30 purchase returns, cash sebesar 600 dan merchandise inventory sebesar 600. Oke, selesai juga. Kita dapatkan hasilnya. Di cash itu kita mendapatkan total sebesar 579.440, di cost merchandise sold sebesar 159.900 dan sales diskon sebesar 5.660, di account receivable sebesar 318.000, di sales 266.500, di kolom merchandise inventory 160.500. Oke, selanjutnya kita masuk ke jurnal penerimaan kas. Ke jurnal pengeluaran kas. Oke, kita masuk ke jurnal pengeluaran kas. Oke, sebelum itu kita sebutkan dulu ada apa saja sih di kolom jurnal pengeluaran kas ini. Oke, di sini pertama ada kolom tanggal, ada kolom nama perusahaan atau nama orangnya. Selanjutnya di sini ada kolom debit dan kolom kredit. Di kolom debit kita terdapat account receivable, account payable, merchandise inventory, store staff supplies, office supplies, dan subsidiary account. Di kolom kredit kita hanya memasukkan kolom kas. Oke, karena kolom kas itu kenapa di kredit? Karena kita mengeluarkan kas ya. Oke, kita masukkan ke transaksi yang pertama. Di tanggal 4B dijual kepada Ardi barang dagang sebesar 22.750, HPP 13.650, FOB shipping point, ongkos angkut 250. Oke, kita masukkan saja. Tanggal 4 Ardi account receivable 250, cashnya sebesar 250. Oke, selanjutnya 12A dibayar utang kepada Akyong sebesar 60.000. Oke, kita masukkan saja. Tanggal 9 Alyong
account payable 28.500, merchandise inventory 570, dan cash sebesar 27.930. Oke, kita selanjutnya di tanggal 14B. Dibayar utang kepada Akong sebesar 20.000, terima diskon 2%. Oke, kita masukkan saja tanggal 14 Akong, account payable 20.000, merchandise inventory 400, dan cashnya itu sebesar 60.000. 19.600, maaf. Oke, selanjutnya di tanggal 15A. Dibeli tunai barang dagang sebesar 9.750, FOB shipping point ongkos angkut 150, perlengkapan toko 1.100, dan perlengkapan kantor 500. Oke, kita masukkan di tanggal 15 purchase, merchandise inventory sebesar 9.900, store supply sebesar 1.100, office supply sebesar 500, dan cashnya itu kita buat sebesar 11.500. Oke, selanjutnya di tanggal 16B. 16B itu dijual tunai barang dagang 21.500, HPP 12.900. Oke, kita masukkan saja 16 Aliong, account payable 22.500, merchandise inventory 450, dan cashnya itu 22.050. Oke, selanjutnya di tanggal 17B. 17B itu transaksinya seperti ini. Dibeli tunai barang dagang sebesar 2.100, perlengkapan toko 750, dan perlengkapan kantor 150. Oke, kita masukkan saja purchase tanggal 17, store supplies 750, office supply 150, dan cashnya itu sebesar 3.000. Oke, next kita ke tanggal 19A. 19A itu dibayar utang kepada Aliong 17.100, terima diskon sebesar 2%. Oke, kita masukkan saja tanggal 18 Aliong, account payable 17.100, merchandise inventory 342, cashnya itu 16.758. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tanggal 26A. 26A itu transaksinya seperti ini. Dibayar utang kepada Ali 27.900, terima diskon 2%. Oke, kita masukkan tanggal 26 Ali, account payable 27.900, merchandise inventory sebesar 558, dan cashnya itu sebesar 27.342. Oke, selanjutnya di tanggal 30A. 30A itu dibayar utang kepada Aliong sebesar 20.100, terima diskon 2%. Oke, tanggal 30 Aliong, account payable sebesar 20.100, merchandise inventory sebesar 402, cashnya sebesar 19.698. Oke, selanjutnya kita masuk ke 31B. 31B dibayar gaji bagian penjualan sebesar 2.500, bagian kantor sebesar 7.500. Oke, di sini saya buat dua, ada sales salaries expense dan office salaries expense. Sales salaries expense sebesar di debit sebesar 2.500 dan di cashnya itu 2.500. Kalau office salaries expense sebesar di debit sebesar 750, di cashnya itu sebesar 750. Oke, selesai sudah kita transaksi di jurnal pengeluaran kas. Kita dapatkan hasil akhir sebesar, yaitu di debit kita mulai dari account receivable sebesar 250, account payable sebesar 196.100, kedua selanjutnya merchandise inventory sebesar 9.278, store supply sebesar 1.850, office supply sebesar 650, subsidiary account sebesar 6.250.
Di kreditnya kita dapatkan cashnya itu sebesar 214.378. Oke, selanjutnya kita masuk ke buku besar. Oke, saatnya kita masukkan ke buku besar. Oke, selanjutnya sebelum itu saya akan menjelaskan buku besar itu. Buku besar itu yaitu kumpulan-kumpulan transaksi dari jurnal khusus yang terdahulu, dan kita gabungi dari misal kalau ada saldo awal kita masukkan. Oke, sekian, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke buku besar cash. Oke, kita masukkan. Di sini ada balance yang dimana kita dapatkan itu dari saldo awal cash sebesar 29.250. Oke, selanjutnya kita masukkan tanggal 31 itu kita dapatkan dari jurnal, kita dapatkan dari cash receipt jurnal, dan kita dapatkan di debitnya sebesar 579.440. Kita tambahkan dengan saldo awal yang tadi sebesar menjadi 608.690. Oke, selanjutnya di tanggal 31 kita dapatkan dari cash payment journal, kita dapatkan di kredit itu sebesar 214.378. Oke, yang dimana hasilnya itu kredit, jadi kita kurangkan menjadi 394.312. Oke, kita dapatkan di buku besar cash di kolom kredit sebesar 579.440, di kolom kreditnya itu sebesar 214.378. Oke, kita lanjut ke buku besar selanjutnya. Buku besar selanjutnya account receivable. Oke, kita masukkan di tanggal 1 kita dapat balance itu kita dapat dari saldo awal account receivable. Account receivable itu kita masukkan sebesar 435.350, sebesar 435.350. Oke. Selanjutnya di tanggal 31 kita dapatkan dari sales journal sebesar di debit sebesar 440.000, yang dimana kalau debit kita tambah menjadi 875.350. Oke, selanjutnya tanggal 31 juga kita dapatkan dari cash payment journal sebesar 250 di debit, kita tambahkan jadi 875.600. Oke, kita selanjutnya di tanggal 31 juga kita dapatkan dari cash receipt journal sebesar 318.000 di kredit, yang dimana kalau di kredit kita kurangkan menjadi 557.600. Oke, kita dapatkan hasil akhir dari account receivable buku kas sebesar di debit sebesar 440.250 di debit, dan di kreditnya sebesar 318.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke buku besar merchandise inventory. Oke, kita lanjut. Kita dapatkan saldo awal di balance sebesar 827.500. Kita dapatkan dari saldo awal yang kita dapat dari kertas dari halaman kita yang pertama. Oke, selanjutnya di tanggal 31 kita dapatkan dari sales journal sebesar 264.000. Di kredit kita kurangkan menjadi 563.500. Oke, selanjutnya di tanggal 31 juga kita dapatkan dari purchase journal sebesar 227.500 di debit, kita tambahkan menjadi 791.000. Oke, selanjutnya kita dapatkan tanggal 31 juga dari cash payment journal sebesar 9.278 di debit, kita tambahkan menjadi
800.278. Kita dapatkan juga tanggal 31 dari cash receipt journal. Kita dapatkan di kredit sebesar 160.500, kita kurangkan karena kredit sebesar 639.778. Kita dapatkan saldo di debit merchandise inventory sebesar 236.778, di kreditnya sebesar 424.500. Oke, selanjutnya kita masuk ke buku besar store supplies. Kita masukkan di tanggal 1, di balance kita dapatkan 121.625. Oke, selanjutnya di tanggal 31 kita dapatkan dari purchase journal sebesar 24.000 di debit, kita tambahkan menjadi 145.625. Selanjutnya di tanggal 31 kita dapatkan dari cash payment journal sebesar 1.850 di debit, kita tambahkan menjadi 147.475. Kita dapatkan hasil akhir yaitu sebesar 25.850 di debit untuk akun store supplies. Oke, selanjutnya kita masuk ke buku besar cost of merchandise sold. Kita dapatkan di tanggal 1 balance sebesar 2.739.000. Oke, selanjutnya di tanggal 31 kita dapatkan dari sales journal sebesar 264.000 di debit, kita tambahkan menjadi 3.003.000. Oke, selanjutnya kita dapatkan di tanggal 31 juga dari cash receipt journal sebesar 159.900 di debit, kita tambahkan menjadi 3.162.900. Kita dapatkan hasil akhir di debit sebesar 423.900 untuk akun cost of merchandise sold. Oke, selanjutnya kita masukkan buku besar office salaries expense. Di tanggal 1 kita balance sebesar 13.750. Tanggal 31 kita dapatkan dari cash payment journal sebesar 1.250 di debit, kita tambahkan menjadi 15.000. Kita dapatkan hasil akhirnya itu di debit sebesar 1.250. Oke, selanjutnya kita masuk ke buku besar account payable. Kita masukkan tanggal 1 di balance kita dapatkan 32.000. Di tanggal 31 kita dapatkan dari purchase journal sebesar 381.500, di kredit kita kurangkan menjadi 413.500. Oke, selanjutnya kita tanggal 31 kita dapatkan dari cash payment journal sebesar 196.100, kita kurangkan menjadi 217.400. Oke, selanjutnya di akhir kita dapatkan account debit untuk account payable sebesar 196.100, di account kreditnya sebesar 381.500. Oke, selanjutnya kita masuk ke buku besar mortgage payable. Kita masukkan di tanggal 1 balance sebesar 27.500, itu saldonya saldo kredit. Oke, jadi dia normalnya kredit. Di tanggal 31 kita dapatkan dari purchase journal sebesar 100.000, kita tambahkan menjadi 127.500. Kita dapatkan hasil akhirnya di kredit sebesar 100.000. Oke, yang terakhir kita buat buku besar sales. Oke, di tanggal 1 kita masukkan balance sebesar 4.565.000, itu saldo normal kredit. Oke, selanjutnya di tanggal 31 kita masukkan sales journal sebesar 440.000, kita tambahkan karena dia kredit awalnya jadi 5.005.000 rupiah. 5.005.000 rupiah. Oke. Selanjutnya di tanggal 31 juga kita dapatkan dari cash receipt journal sebesar 266.500, kita tambahkan menjadi 5.271.500. Jadi kita dapatkan saldo akhirnya sebesar
706.500 di akun sales. Oke, selanjutnya kita masuk ke jurnal penyesuaian. Di mana kita sini ada data-data penyesuaian, di mana kita akan mulai dari nomor 1 dulu. Nomor 1 kita lihat di sini ada persediaan barang dagang sebesar 129.000, perlengkapan toko sebesar 52.500 dan perlengkapan kantor 7.500. Oke, pertama kita masuk ke persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang tertulis di buku sebesar 639.778, di off-name sebesar 630.000. Kita jurnalkan seperti ini, jadi cost of merchandise sold sebesar 9.778 dan merchandise inventory di kredit sebesar 9.778. Yang kedua, perlengkapan toko. Perlengkapan toko di buku tertulis sebesar 147.475, off-name sebesar 52.500. Kita buat jurnalnya seperti ini, jadi store supplies expense sebesar 94.975, store supplies di kredit sebesar 94.975. Oke, yang terakhir, perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor tertulis di buku sebesar 35.650 dan off-name sebesar 7.500. Kita buat jurnalnya. Office supplies expense di debit sebesar 28.150, office supplies di kredit sebesar 28.150. Oke, di nomor 2, asuransi yang jatuh tempo sebesar 2.200 dialokasikan 60% untuk toko dan 40% untuk kantor. Oke, jadi gini jurnalnya. Store insurance expense sebesar 1.320, office insurance expense 880 di debit, dan prepaid insurance sebesar 2.200 di kredit. Oke, selanjutnya di nomor 3, penyusutan gedung 7.500, kendaraan 18.750, peralatan toko 4.750 dan peralatan kantor 5.000. Kita mulai dari penyusutan gedung. Penyusutan gedung di tanggal 5, depreciation expense building sebesar 7.500 di debit dan accumulated depreciation building sebesar 7.500 di kredit. Selanjutnya, penyusutan kendaraan. Di tanggal 5, depreciation expense vehicle sebesar 18.750 di debit dan accumulated depreciation vehicle sebesar 18.750 di kredit. Oke, selanjutnya peralatan toko. Jurnalnya, depreciation expense store equipment sebesar 4.750 di debit, accumulated depreciation store equipment sebesar 4.750.000 di kredit. Selanjutnya, peralatan kantor. Jurnalnya seperti ini. Depreciation expense office equipment sebesar 5.000 di debit dan accumulated depreciation office equipment sebesar 5.000 di kredit. Oke, selanjutnya di tanggal nomor 4, gaji yang masih terutang, bagian penjualan sebesar 1.250 dan bagian kantor sebesar 550. Oke, kita buat jurnalnya seperti ini. Sales salaries expense di debit sebesar 1.250, office salaries expense sebesar 550 di debit, dan salaries payable sebesar 1.800 di kredit. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke kertas kerja. Di sini kita pertama-tama ada trial balance, yang dimana trial balance ini kita dapatkan dari hasil transaksi yang pertama kita dapatkan dari awal 1 Desember, berarti sebelum kita transaksi.
Oke, di sini kita dapatkan cashnya sebesar 29.250, net receivable sebesar 15.000, account receivable sebesar 435.350, merchandise inventory sebesar 827.500, store supply sebesar 121.625, office supply sebesar 25.000, private insurance 20.400, dan seterusnya sampai general and administration expense. Dan kita total debit dan kreditnya itu sama, yaitu sebesar 5.170.500. Oke, selanjutnya kita ke kolom transaction. Transaksi ini kita dapatkan dari transaksi kita selama di bulan Desember ini, yang dimana kita dapatkan cashnya itu sebesar 579.440 di debit, dan di kreditnya itu sebesar 214.378. Dan selanjutnya ada account receivable sebesar 440.250 di debit, dan di kreditnya itu 318.000. Selanjutnya ada merchandise inventory. Di debit sebesar 236.778 dan di kreditnya sebesar 424.500. Selanjutnya store supply sebesar 25.850, office supply 200.650. Oke, kita masukkan sampai terakhir itu office salary expense sebesar 1.250. Kita total untuk transaksi ini dan di debit dan kreditnya itu sama sebesar 2.144.878. Oke, kita selanjutnya di kolom trial balance after transaction, yang dimana kita jumlahkan atau kurangkan dari trial balance dan transaction. Oke, di sini kas kita dapat sebesar 394.312, yang dimana kita dapatkan dari 29.250 ditambah 579.440 dikurangi 214.378. Oke, selanjutnya notes receivable, yang dimana tidak ada ya, jadi 15.000 saja. Selanjutnya ada account receivable, yang dimana kita dapat 435.350 ditambah 440.250 dikurangi 318.000 menjadi 557.600 di debit. Oke, selanjutnya merchandise inventory sebesar 827.500 ditambah 236.778 dikurangi 424.500, hasilnya 639.778. Oke, selanjutnya store supplies 171.625 ditambah 25.850 menjadi 147.475. Selanjutnya office supply 25.000 ditambah 10.650 menjadi 35.650. Selanjutnya preferred insurance sebesar 2.400 karena tidak ada transaksi lainnya, kita majukan saja menjadi 2.400. Oke, land juga sama, tidak ada, menjadi 100.000 saja. Building juga sama, menjadi 150.000 saja. Terus accumulated depreciation building sebesar 7.500 di kredit. Oke, di sini ada store equipment sebesar 38.000 ditambah 170.000 menjadi 208.000. Selanjutnya accumulated depreciation store equipment sebesar 4.750, karena tidak ada kita majukan saja menjadi 4.750. Oke, selanjutnya sampai general and administration expense, yang dimana kita dapatkan 48.300. Oke, kita dapatkan hasil akhirnya di trial balance after transaction sebesar
6.162.400 di debit maupun di kredit. Selanjutnya kita masukkan adjustment. Adjustment ini kita dapat dari jurnal penyesuaian. Oke. Pertama di sini ada merchandise inventory sebesar 9.778 di kredit. Terus store supply sebesar 94.975 di kredit. Office supply sebesar 28.150.000 di kredit. Prepaid insurance sebesar 2.200 di kredit. Dan accumulated depreciation building sebesar 7.500 di kredit. Selanjutnya accumulated depreciation store equipment sebesar 4.750 di kredit. Selanjutnya accumulation depreciation vehicle sebesar 18.750. Selanjutnya account payable di sini ada 32.000 ditambah 196.100. Account payable sebesar 200. Salaries payable sebesar 1.800. Mohon maaf tadi salah melihat. Selanjutnya ada cost of merchandise sold sebesar 9.778 di debit. Terus selanjutnya sales salaries expense sebesar 1.250. Selanjutnya store supply expense sebesar 94.975. Store insurance expense sebesar 1.320. Store insurance expense sebesar depreciation expense store equipment sebesar 4.750. Office salaries expense sebesar 550. Office supplies expense sebesar 28.150. Depreciation expense office equipment sebesar 5.000. Oke, kita selanjutnya depreciation expense building sebesar 7.500. Depreciation expense vehicle sebesar 18.750. Oke, kita jumlahkan debit maupun kreditnya dan ternyata hasilnya balance yang dimana kita dapatkan 172.903. Oke, selanjutnya kita masuk ke adjust trial balance yang dimana kita jumlahkan atau kurangkan dari trial balance after transaction dengan adjustment. Oke, pertama di sini ada cash sebesar 394.312. Merchandise inventory sebesar 630.000 yang dimana kita dapat dari 639.778 dikurangi 9.778. Oke, selanjutnya store supply sebesar 147.475 di debit dan di kreditnya sebesar 94.975.000. Kita kurangkan menjadi 52.500. Selanjutnya accumulated depreciation vehicle 18.750 kita tambahkan juga 18.750 menjadi 37.500. Selanjutnya sales tidak ada menjadi 5.271.500. Selanjutnya sampai depreciation expense building sebesar 7.500. Building depreciation expense vehicle sebesar 18.750. Jadi kita dapat hasil debit dan kredit dari adjustment trial balance ini sebesar 6.200.200 maupun di dalam debit dan dalam kredit dan hasilnya balance. Oke, selanjutnya kita masuk ke kolom laporan laba rugi.
yang dimana laporan laba rugi ini hanya berisi akun-akun beban dan akun-akun pendapatan, yang dimana kalau misalnya pendapatan lebih besar daripada beban berarti kita untung, yang dimana kalau misalnya beban itu lebih tinggi daripada pendapatan itu kita rugi ya. Oke, kita langsung saja. Di sini kita ada sales sebesar 5.271.500 di kredit. Selanjutnya sales returns and allowance sebesar 45.650 di debit. Sales diskon sebesar 74.135, cost of merchandise sold sebesar 3.172.678, sales salaries expense sebesar 51.900, sales store supplies expense sebesar 94.975, store insurance expense sebesar 1.320. Selanjutnya, depreciation expense store equipment sebesar 4.750, office salaries expense sebesar 15.550, office supply expense sebesar 28.150, office insurance expense sebesar 880. Selanjutnya, depreciation expense office equipment sebesar 5.000, utilities expense sebesar 303.050, miscellaneous expense sebesar 37.500, general and administration expense sebesar 48.300, depreciation expense building sebesar 7.500, depreciation expense vehicle sebesar 18.750. Yang dimana kita dapatkan di debit sebesar 3.910.088 dan di kredit itu sebesar 5.271.500, yang dimana di kredit itu lebih besar, yang dimana kita untung ya, karena kredit lebih besar, karena di kredit itu berisi akun pendapatan. Kalau di debit itu berisi akun beban-beban. Oke, selanjutnya financial position, yang dimana kita dapat akun kas sebesar 394.312, notes receivable sebesar 15.000, akun receivable sebesar 557.600, merchandise inventory sebesar 630.000, store supply sebesar 52.500, office supply sebesar 7.500, prepaid insurance sebesar 200, plan sebesar 100.000, building sebesar 150.000, accumulated depreciation building sebesar 15.000 di kredit. Terus selanjutnya store equipment sebesar 208.000, accumulated depreciation store equipment di debit di kredit sebesar 9.500. Terus office equipment sebesar 90.000, accumulated depreciation office equipment sebesar 10.000. Terus vehicle sebesar 75.000 di debit, 37.500 itu yaitu accumulated depreciation vehicle di kredit. Selanjutnya account payable sebesar 217.400 di kredit, salaries payable sebesar 1.800 di kredit, mortgage payable sebesar 127.500, terus FD capital sebesar 510.000, dan terakhir FD withdrawal sebesar 10.000. Oke, kita jumlahkan debit dan kreditnya. Kita dapatkan debit itu sebesar 2.290.112, di kreditnya sebesar 928.700. Oke, yang dimana kita dapatkan, oke, kita kurangkan
debit dan kredit dari financial position kita dapat 1.361.412, yang dimana kalau financial position kita dapatkan jadi 1.361.412, yang dimana hasil selisih dari financial position dan income statement itu harus sama, yang dimana Oke, selanjutnya kita akan masuk ke laporan keuangan. Pertama, kita akan masuk ke laporan laba rugi. Oke, di sini saya akan menjelaskan ada apa saja di sini dan transaksinya. Oke, di sini ada sales revenue yang terdiri dari sales sebesar 5.271.500, sales return sebesar 45.650, sales diskon sebesar 74.135, net sales sebesar 5.151.715, cost of merchandise sold sebesar 3.172.678. Kita jumlahkan, hasilnya menjadi laba bersih sebesar 1.979.037. Oke, selanjutnya operating expense yang terdiri dari selling expense yang terdiri dari sales salaries expense sebesar 51.900, store supplies expense sebesar 94.975, store insurance expense sebesar 1.320, depreciation expense store equipment sebesar 4.750, kita jumlahkan menjadi 152.945. Oke, selanjutnya di sini ada general and administration expense. Pertama ada office salary expense sebesar 15.550. Yang kedua office supplies expense sebesar 28.150. Yang ketiga office insurance expense sebesar 880. Selanjutnya depreciation expense office equipment sebesar 5.000. Selanjutnya utilities expense sebesar 303.050. Selanjutnya miscellaneous expense sebesar 37.500. Selanjutnya ada general administration expense sebesar 48.300. Selanjutnya ada depreciation expense building sebesar 7.500, depreciation expense vehicle sebesar 18.750. Kita jumlahkan, jadinya total general and administration expense sebesar 464.680. Oke, setelah itu kita hitungkan jumlah, di mana kita dapatkan total operating expense-nya sebesar di kredit sebesar 617.625. Oke, jadi total pendapatannya sebesar 1.361.412. Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan kedua, yaitu laporan perubahan modal. Yang dimana kita di sini ada Abdi Kapital 1 Desember 2005 sebesar 510.000 di kredit. Oke, kita selanjutnya di sini ada adisional yang terdiri dari investment by owner, tidak ada ya karena kosong, kita strip aja. Selanjutnya ada net income sebesar 1.361.412 yang kita dapatkan dari laporan laba rugi sebelumnya. Oke, selanjutnya ada deduksional terdiri dari abdi drawal sebesar minus 10.000. Oke, jadi abdi kapital per 31 Desember
2005 sebesar 1.861.412. Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan posisi keuangan, yang dimana kita bagi di sini ada aset dan liabilities dan owner equity. Pertama kita akan menjelaskan dari aset terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada current asset yang terdiri dari cash sebesar 394.312, notes receivable sebesar 15.000, account receivable sebesar 557.600, merchandise inventory sebesar 630.000, store supply sebesar 52.500, office supply sebesar 7.500, prepaid insurance sebesar 200. Oke, jadi kita total current asetnya sebesar 1.657.112. Oke, selanjutnya ada fixed asset yang terdiri dari pertama ada land sebesar 100.000, building sebesar 150.000. Yang selanjutnya account depreciation building sebesar 15.000, store equipment sebesar 208.000. Selanjutnya ada account depreciation store equipment sebesar 9.500, office equipment sebesar 90.000, account depreciation office equipment sebesar 10.000, vehicle sebesar 75.000, account depreciation vehicle sebesar minus 337.500. Jadi total fixed asetnya sebesar 551.000. Jadi total asetnya sebesar 2.208.112. Oke, selanjutnya kita ke liabilities and owner equity. Liabilities terdiri dari notes payable tidak ada, account payable sebesar 217.400, salaries payable sebesar 1.800, mortgage payable sebesar 127.500. Jadi total liabilitiesnya sebesar 346.700. Oke, selanjutnya ada owner equity. Abdi capital sebesar 1.861.412 yang dimana kita dapat dari laporan perubahan modal sebelumnya. Jadi total liabilities and owner equity sebesar 2.208.112 yang dimana hasilnya sama dengan Oke, selanjutnya kita masuk ke jurnal penutup, yang dimana jurnal penutup ini berisikan kita untuk menutup akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Oke, kita mulai saja ya. Di sini ada tanggal 31 sales sebesar 5.271.500 di debit dan income summary sebesar 5.271.500. Oke, selanjutnya di tanggal 31 juga kita menutup akun-akun beban, yang dimana income summary sebesar 3.910.88 di debit, dan selanjutnya ada sales returns sebesar 45.650, sales discount sebesar 74.135, cost of merchandise sold sebesar 3.172.678, sales salaries expense sebesar 51.900, store supplies expense sebesar 94.975, sales salaries expense sebesar 51.900, sales salaries expense store supplies expense sebesar 94.975, store insurance expense sebesar 1.320, depreciation expense store equipment sebesar 4.750, office salaries expense sebesar 15.550, office supplies expense sebesar 880, depreciation expense office equipment sebesar 5.000, utilities expense sebesar 303.50, utilities expense sebesar
miscellaneous expense sebesar 37.500, general and administration expense sebesar 48.300, depreciation expense building sebesar 7.500, depreciation expense vehicle sebesar 18.750. Oke, selanjutnya kita menutup akun modal. Kita masukkan tanggal 31 income summary sebesar 1.361.412, abdi kapital sebesar 1.361.412. Selanjutnya tanggal 31 abdi kapital sebesar 10.000, abdi drawers sebesar 10.000. Oke. Selanjutnya kita masuk ke jurnal neraca setelah penutupan. Oke, di sini kita ada akun nomor, ada distribution, ada debit, ada kredit. Oke, kita jelaskan. Cash sebesar 394.312 di debit, notes receivable di debit sebesar 15.000, account receivable sebesar 557.600 di debit, merchandise inventory sebesar 630.000, store supply sebesar 52.500 di debit, office supply sebesar 7.500, prepaid insurance sebesar 200, land sebesar 100.000, building sebesar 150.000, accumulated depreciation building sebesar 15.000, store equipment sebesar 208.000, store equipment sebesar 208.000, accumulated depreciation store equipment sebesar 9.500, office equipment sebesar 90.000, accumulated depreciation office equipment sebesar 10.000, vehicle sebesar 75.000, accumulated depreciation vehicle sebesar 37.500, notes payable tidak ada ya, account payable sebesar 217.400, salaries payable sebesar 1.800, mortgage payable sebesar 127.500, abdi kapital sebesar 1.861.412. Kita dapatkan di debit sebesar 2.280.112 dan di kreditnya juga 2.280.112. Sekian, terima kasih. Telah menyaksikan video saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam pembuatan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe and like dan komen video ini. Semoga video ini bisa berkembang lebih jauh lagi. Oke, see you next time.